Bapak Ibu, kajian kita hari ini atau malam ini adalah warisan kebaikan. Warisan atau legasi atau peninggalan. Pertama yang mesti kita pahami adalah setiap kita akan mati. Bukan cuma kita, setiap yang bernyawa akan mati. Ini ditegaskan oleh Allah di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati tanpa terkecuali. Siapapun dia orangnya, semuanya akan melewati proses yang namanya kematian. Orang baik, orang jahat, semuanya. Bahkan para nabi sudah menjalani kematian. Para malaikat juga nanti akan mati, termasuk malaikat maut. Akan ada masanya nanti di mana semua yang bernyawa sudah mati kecuali hanya satu yang hidup tak mati-mati, Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ayat ini penegasan dari Allah ini kalau direnungi dengan benar, orang kafir pun mestinya beriman. Kenapa? Ternyata orang kafir tak bisa menghindar dari ketetapan Allah ini. Mereka enggak percaya pada Allah, tapi aturan Allah enggak bisa mereka hindari. Apa itu? Mereka akan mati. Semua, bahkan orang-orang yang sempat mengaku dirinya Tuhan, ternyata juga mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, persoalannya adalah ternyata kalau seseorang mati bukan berakhir segalanya, selesai begitu saja. Tidak. Karena akan ada ketetapan Allah berikutnya. Yang mati itu akan Allah hidupkan lagi. Kalau bahwa semua yang hidup akan mati, Allah tegaskan dalam surat Ali Imran 185. Semua yang mati akan Allah hidupkan lagi, Allah tegaskan dalam surat Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan hidupkan semua yang mati. Nah, kehidupan setelah kematian itu hak, semuanya akan. Manusia, jin, malaikat, binatang-binatang semuanya akan Allah hidupkan lagi. Di mana itu? Di kehidupan kedua, di akhirat. Untuk apa? Nah, untuk mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan apa? Mempertanggungjawabkan setiap yang kita lakukan dulu ketika hidup pertama kali, ketika hidup di dunia. Gimana cara mempertanggungjawabkannya? Kita akan mempertanggungjawabkannya melalui hisab, pertanyaan atas apa yang pernah kita lakukan. Karena semua yang kita lakukan dan yang kita katakan ditulis. Wa naktubu ma qaddamu. Semua yang dulu mereka lakukan ketika hidup itu namanya ma qaddamu, kami tulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata pun yang sempat kita ucapkan tercatat oleh malaikat raqibun atid. Tidak satu perbuatan pun yang kita lakukan, termasuk yang kecil yang besar. Sehingga nanti di akhirat melihat catatan itu orang kaget. Lalu ada yang akan berkata, ma lihadzal kitab la yughadiru saghiraha wala kabiraha illa ahsaha. Ini buku apa ini? Tercatat semuanya, besar kecil tertulis, tak ada yang terluput satu pun. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, berarti kita hidup di dunia untuk beramal. Dan semua yang kita amalkan akan dicatat, apakah amalan baik atau amalan buruk. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Di akhirat itu, kehidupan kedua itu gunanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di kehidupan pertama hari ini. Berarti kalau ingin kebaikan yang kita peroleh di akhirat, maka di dunia kerjakanlah perbuatan baik. Kapan waktunya? Ketika di dunia. Berapa lamanya? Selama masih hidup. Nah, selama masih hidup itu amalan yang kita lakukan namanya maqaddamu. Mumpung masih hidup, salatlah. Karena kalau sudah mati, nggak ada lagi salat. Mumpung masih hidup, puasalah. Karena kalau sudah mati, nggak ada lagi puasa. Mumpung masih ada di dunia, lakukan kebaikan dan kebajikan yang bisa kita lakukan. Karena kalau sudah mati, nggak ada lagi tempatnya. Selama hidup kita bisa beramal, namanya maqaddamu. Masalahnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena amalan ini hanya bisa kita lakukan selama hidup,
Dan kita hidup di dunia tidak selamanya dan tidak lama. Khususnya kita yang hadir saat ini, mungkin waktu yang kita gunakan untuk beramal tidak banyak lagi. Tidak banyak lagi maksudnya, ya kalau masih muda-muda oke lah. Tetapi secara umum Rasulullah SAW menggambarkan waktu untuk umat Nabi itu di dunia untuk beramal atau umurnya kisaran 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah kisaran 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Ada sedikit yang di atas itu. Ya, kalau ada yang 78 sampai 90 sampai 100 itu hanya sedikit, minoritas. Tapi secara umum jika diambil rata-rata umat Nabi itu kisaran 60 sampai 70. Kalau kita hari ini sudah berusia 50, berarti waktu kita kisaran 10 sampai 20 tahun. Kalau meninggal kita umur 70. Kalau kita hari ini sudah 60, berarti waktu kita nggak lama lagi jika jatah kita 60 atau 10 tahun lagi jika jatah kita 70. Kisaran itu. Berarti waktu kita tinggal sedikit untuk melakukan amalan yang tadi dinamakan ma qaddamu. Kalau sudah mati, tidak ada lagi. Iza mata banu Adam, kalau manusia sudah mati, in qata'a anhu amalu, terputus amalnya, nggak bisa lagi beramal. Jadi tidak ada lagi ibadah di dalam kubur, nggak ada. Ibadah mahsyar nggak ada. Di surga nggak ada. Kok nggak ada? Karena ibadah itu tempatnya di dunia. Maka ayat-ayat yang bercerita tentang orang yang sudah mati hampir semuanya menyatakan penyesalan orang-orang yang dulu ketika di dunia tidak beramal. Kenapa mereka menyesal? Karena memang nggak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi waktu tambahan. Artinya apa? Kesempatan kita hanya hari ini. Persoalan kita barangkali adalah kita dulunya nggak paham, kita dulunya nggak ngerti. Waktu kita tinggal sedikit, baru kita paham. Kesempatan untuk beramal nggak banyak lagi. Peluang kita ada pada yang kedua. Wa naktubu ma qaddamu wa athar. Kalau amal selama hidup, semasa hidup mungkin nggak lama lagi waktu kita. Tapi ada insya Allah, walau kita sudah mati, ada peluang amal tetap mengalir, pahala tetap kita terima, walaupun kita sudah pindah ke alam baru, namanya asar. Allah katakan, kami akan hidupkan semua yang mati, kami tulis semua yang mereka kerjakan ketika mereka hidup, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis juga asar. Asar itu artinya warisan. Kita sudah mati, tapi masih ada yang menyebabkan pahala ngalir untuk kita walaupun sudah mati. Itu namanya asar. Nah, berarti kalau waktu kita rasanya nggak lama lagi, selain dari kita kerjakan amalan langsung semasa hidup, perbanyaklah asar, perbanyaklah warisan, perbanyaklah sidik jari, perbanyaklah jejak kaki. Artinya apa? Kita sudah meninggal, tapi monumen amal kita masih ada, ngalir terus insya Allah. Iza mata banu Adam, kalau sudah mati manusia, terputus amalnya. Yang terputus ini namanya ma qaddamu, amal yang bisa mereka kerjakan selama hidup. Illa, kecuali, yang kecuali ini tidak akan putus-putus. Ini namanya asar. Pertama, sedekatun jariyah. Sedekatun jariyah, sedekah yang jarih. Jariyah itu ngalir terus. Ini biasanya diterjemahkan dengan wakaf. Kita memang sudah lama mati, tapi masjid Jabal Rahmah ketika dulu pembangunannya kita sempat ikut nyumbang 1 batang besi. Masjid masih terpakai. Dia sudah meninggal. Orang masih sholat di sini,
masih pengajian, maka yang menyumbang tadi tetap menerima pahalanya. Itu namanya asar. Ada musala di kampungnya pembangunan, dia bantu 1 karung semen. Dia sudah lama meninggal, musala masih dipakai, masih bermanfaat, ngalir pahalanya kepada dia yang dulu menyumbang semen. Nah, carilah kira-kira apa amal soleh yang bisa kita tinggalkan, yang akan kekal. Mungkin musala, mungkin masjid, mungkin juga rumah tahfiz, mungkin juga pesantren. Intinya jangan sampai nggak ikut, walau hanya sebatang besi, walau hanya sekarung semen atau 1 truk pasir. Tebarkan di mana-mana sehingga ketika kita meninggal, dari rumah tahfiz ini ngalir pahala karena kita pernah bantu. Dari masjid ngalir pahala, di kampung kita ngalir pahala, di mana-mana ngalir pahala. Kenapa? Karena dia tidak ada satupun informasi tentang amal, melainkan dia upayakan ikut walau hanya 10.000 rupiah. Itu namanya asar. Kita sudah meninggal tapi asar masih banyak. Kita menyumbang kipas angin, yang menyumbang sudah meninggal dunia. Kipas angin masih terpakai, masih bermanfaat, ngalir pahalanya kepada yang nyumbang. Sampai kapan? Sampai kipas angin ini rusak. Jadi kalau nyumbang kipas angin itu sementara, ya selama masih hidup. Makanya kipas angin kita juga ikut, tanah kita juga ikut, karena tanah lama tahannya. Masjid kita juga ikut, karena masjid lama tahannya. Ikut tikar ini insya Allah akan bermanfaat sampai dia selesai dan diganti. Nah, itu namanya asar. Dan terkait asar ini dijelaskan dalam panjang lebar oleh ulama fikih dalam bab wakaf. Di antaranya sebuah hadis dari Ibnu Majah hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma yalhaqu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara amal-amal yang tetap mengalir pahalanya, kebaikannya pada seorang mukmin setelah matinya. Jadi mukmin sudah mati, tapi ngalir terus pahala pada dia. Apa di antaranya kata Rasulullah? Pertama, ilman nasyarahu, ilmu yang pernah ia tebarkan. Jadi kalau kita ada ilmu yang baik, jangan simpan-simpan. Nanti dia lebih pintar dari saya, enggak, tebarkan aja. Ilmu itu beda dari harta. Ilmu itu kalau diberikan, justru semakin diberikan dia semakin berkembang dia. Ilmu apa saja, harta hanya sekedar mengajari anak sendiri ya, itu termasuk. Anak kita setiap mau makan baca bismillah, selesai makan baca alhamdulillah. Siapa yang ngajarin? Bapaknya, ibunya, abinya, umminya. Maka walaupun bapaknya dan ibunya sudah meninggal dunia, setiap anaknya makan baca bismillah, ngalir pahala kepada bapak ibunya yang dulu mengajarkannya. Bayangkan kita ngajar anak-anak kita, kewajiban kita lepas, ada juga pahala mengalir terus-menerus. Atau tetangga, atau siapapun. Intinya kalau ada ilmu, ajarkan. Enggak mesti jadi guru formal. Sekedar mengajarkan kalau mau tidur jangan lupa baca doa pada orang lain. Ternyata diamalkannya, ngalir terus pahalanya. Nah, kalau dari sisi ini beruntunglah para guru, karena muridnya banyak. Apalagi murid-murid itu nanti punya murid juga, murid punya murid juga, ngalir pahala kepada guru yang pertama. Jadi kalau untuk di ukuran dunia mungkin kesejahteraan guru tidak tinggi. Sebenarnya kalau di negara Islam ketika zaman kekhalifahan, profesi yang paling besar gajinya ulama dan guru. Tapi ketika Islam tidak lagi diamalkan secara utuh, yang paling tinggi gajinya artis dan atlet. Artis itu sekali main film bisa ratusan juta. Profesor sekali seminar paling 10 juta itu udah tinggi. Atlet kalau main sekali main itu bisa 1 miliar kalau menang. Atlet-atlet bola tuh per detik hitungannya, per menit hitungannya. Guru jauh, profesor aja jauh.
Tapi kalau kita ingat akhirat, biarlah untuk ukuran dunia kesejahteraan guru tidak seberapa, tapi di akhirat yang paling sejahtera guru dan ulama. Kalau ikhlas, dia ada syaratnya. Maksudnya Ustaz, ya udah kita mengajar karena Allah, gaji nggak usah dipikirin, biar bendahara mikirkan. Artinya apa? Karena kita nggak pikirkan tetap dapat, tapi fokus kita, ya Allah, semoga dari salah satu murid-murid yang saya ajar ngaji ada satu yang akan menarik tangan saya ke surga. Itu di ilmu, apalagi kalau ilmu Al-Quran, apalagi ilmu agama. Ajarkan siapa yang bisa dapat satu hadis, sampaikan pada suami, pada keluarga, pada kakak, pada adik, pada tetangga, pada semuanya yang kita tahu, sampaikan. Karena ilmu itu jika kita sampaikan, kita sudah meninggal dunia, yang mendengar dan menerima ilmu itu masih mengamalkan, ngalir pahalanya ke kita. Itu namanya ilman nasyarahu. Yang kedua, mushafan tarokahu. Ini dia wakaf Quran ini. Wakaf Quran. Jadi kalau ada wakaf Quran, kita berikan untuk anak-anak ngaji, untuk masjid, selama dibaca setiap hurufnya, yang membaca dapat pahala, yang mewakafkan juga dapat pahala yang sama. Walaupun yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita nggak sempat baca Quran dalam banyak-banyak, dalam lama-lama, bantu aja rumah Quran. Mereka akan ngaji, anak-anak akan baca Quran, guru-gurunya akan baca Quran, ngalir pahalanya. Bahkan walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu namanya asar. Apalagi masjidan banahu. Ini sudah biasa. Masjid yang dibangun. Jadi kalau ada pembangunan masjid, entah dimanapun, ikutlah agak sedikit. Sampaikan kita musafir umpamanya, ada masjid tertulis pengumpulan wakaf untuk membangun tempat wudhu. Nah, ikut agak sedikit berapa. Di mana ada kesempatan, tebarkan. Karena itu namanya asar. Karena dia akan lebih panjang usianya ketimbang kita. Ngalir pahalanya insya Allah setelah kita mati. Aubaitan libni sabil. Ini dia. Rumah yang memang dibangun untuk orang-orang yang terlantar. Ibnu sabil, orang yang gak punya rumah. Atau musafir. Sekedar melepas lelah sebelum berangkat lagi. Di rest area atau tempat tinggal atau rumah singgah, ikut kita sedikit. Walaupun kita sudah meninggal dunia, rumah itu masih bermanfaat bagi orang-orang banyak, ngalir pahalanya. Itu baitan banau li ibni sabil. Rumah yang dibangun untuk para musafir atau untuk orang-orang yang tidak punya rumah. Nahran ajrahu. Nahran itu air. Jadi kalau ada kita dengar suatu kampung tidak ada airnya, mereka butuh uluran tangan kita untuk gali sumur, bersama-sama ikut gali. Maksudnya upahkan. Karena saat pernah datang pada Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh saat inna ummi matat. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Yang membuat saat sedih itu ketika ibunya meninggal saat sedang tidak berada di rumah. Dia merasa ada yang kurang baktinya, nggak sempat menyelenggarakan, tidak sempat melepas kepergian ibunya untuk yang terakhir kali. Lalu Rasulullah, apa yang mesti saya lakukan ya Rasulullah untuk menunjukkan bakti saya pada ibu saya yang sudah meninggal dunia? Apa jawab beliau? Alma, air. Jadi cari orang yang butuh air. Ini namanya wakaf air. Di akhirnya saat menggali sumur diupahkan, ketemu air, lalu saat katakan sumur ini saya wakafkan untuk masyarakat, untuk ibu saya. Hadhihi li ummi Sa'ad. Ini wakaf untuk ibu Sa'ad. Nah, ini hadis, ini dalil juga bagi kita, wakaf untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini untuk almarhum ayah saya. Ini untuk almarhum ibu saya. Jadi air. Jadi kalau kita dengar ada pesantren-pesantren butuh air, butuh sumur, berapa biaya galian sumurnya? 10 juta. Kalau nggak bisa sendirian, rame-rame.
Atau di kampung masyarakatnya jauh ngangkut air dari sumber air, perlu dialirkan pipa, bantu rame-rame. Karena itu wakaf. Selama air masih dinikmati, setiap tetesnya masih diminum, ngalir pahala pada yang dulu berwakaf walaupun sudah lama meninggalnya. Terus sedekatan jariyah, ini sedekah yang ia keluarkan, yang ia berikan, yang masih bermanfaat, ngalir pahalanya pada yang sudah mewakafkan. Waladan salihan yatarakahu, anak yang soleh yang ia tinggalkan. Untuk anak yang soleh ini Bapak Ibu, saya belum menemukan keterangan bahwa yang dimaksud adalah anak kandung. Jadi ketika ada yang mengatakan, Ustaz, saya tidak punya anak, Ustaz, saya diuji oleh Allah tidak punya keturunan, apakah saya dapat keutamaan anak yang soleh yang mendoakan ini? Kalau saya baca, saya analisa secara pribadi, waladan itu kalimatnya nakirah, umum. Tidak ada keterangan anak kandung atau anak orang lain. Pokoknya ada anak yang dididik sampai jadi anak yang soleh. Jadi kalau kita tidak punya anak kandung, ada anak orang lain yang kita asuh, yang kita bina, kita bantu, kita angkat, kita perlakukan dia bagaikan anak kandung, sehingga dia menganggap kita bagaikan ayah kandung. Itu kalau dia soleh dan mendoakan kita, itu dari hati. Walaupun dia tahu kita bukan bapak kandungnya, tapi kasih sayang kita membuat mereka merasa diperlakukan seperti anak kandung. Kalau mereka berdoa serius dari hati, penuh keikhlasan, sampai. Jangan itu, kaum musliminnya sampai. Cuma apa bedanya anak ini? Bedanya adalah kalau kita mendoakan teman-teman kita biasanya standar. Saya jamin semua kita kalau mendoakan teman-temannya jarang yang sebut nama, apalagi sampai nangis. Jarang. Paling ya, semoga kamu selamat, semoga kamu sehat, semoga kamu bahagia. Itu standar sekali. Tapi berdoa tengah malam, sendirian, di kesunyian, sampai menetes air mata dari hati yang paling dalam, setahu saya itu hanya bisa dilakukan oleh dua orang. Pertama oleh anak, kedua oleh orang tua. Orang tua itu doanya makbul. Karena orang tua gimana pun, dia kalau mendoakan anaknya benar-benar dari hati. Doa dari hati ini yang mahal. Nah anak juga begitu. Kalau dia soleh, dia mendoakan orang tuanya dari hati. Dua itu. Yang lain standar. Maka kalau kita punya anak, beri dia doa terbaik. Karena doa orang tua itu dahsyat. Anak, kalau rasanya kita ketika orang tua hidup belum berbakti, setelah mereka meninggal berikan mereka doa terbaik. Karena doa anak soleh itu dahsyat. Saya pernah tulis satu status bahwa jika kita merasa gagal berbakti pada orang tua kita ketika mereka masih hidup, jangan sampai gagal berbakti setelah mereka meninggal. Apa maksudnya Ustaz gagal berbakti ketika masih hidup? Banyak kita Pak Allah muliakan ketika orang tua kita hidup, kita tidak berbakti. Mungkin tidak sembahyang, mungkin acak melawan, tidak mendengarkan kata-kata orang tua. Karena ketika itu kita nggak ngerti agama. Lo alhamdulillah kita mulai belajar agama, ikut pengajian, baca ini itu, mulai tersentuh, hijrah, kita jadi orang baik, orang soleh. Sayangnya orang tua kita sudah meninggal. Dulu ketika orang tua kita masih hidup, kita nggak ngerti agama. Kita sering membuat mereka kecewa, membuat mereka menangis. Setelah kita baik, hijrah, jadi anak soleh, orang tua kita sudah meninggal. Jadi kalau kita gagal berbakti ketika mereka masih hidup, jangan sampai gagal berbakti setelah mereka meninggal. Caranya doakan mereka dengan doa terbaik. Cara kedua, nih wakaf atas nama mereka. Start sekarang semen untuk almarhum ayah, 1 truk pasir untuk almarhum ibu, 1 batang besi untuk almarhum kakek. Gitu. Doakan anakmu ketika engkau masih hidup, agar kamu didoakannya setelah engkau meninggal. Saling berbalas. Jikalau kita masih hidup, beri anak kita doa terbaik. Sehingga ketika kita meninggal, mereka akan beri kita doa terbaik. Begitu.
lah panek kami majlis ustaz indak je nama ustaz lah kami panek kami majari indak je nama ustaz. Kalau kita sudah hampir putus asa mendidik anak kita, gunakan senjata pamungkas. Apa itu? Kalau anak kita nggak mau diatur, nggak mau diajar, nggak mau nurut, nggak mau patuh, barangkali kita belum menggunakan senjata pamungkas. Apa itu? Doa orang tua. Saatnya Bapak Ibu sholat lebih lama, sujud lebih lama, berdoa lebih tulus. Ya Allah, tunjuki anakku. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, beri anakku hidayah. Mungkin itu yang belum kita gunakan. Kita sering cepat putus asa lalu berhenti. Nanyalah lambu salah sekolah agama, lambu suya kasuro, lambu tunjuk, indak jo atas harinya lelai. Nah ini. Nanyalah tambul apa? Bukan sekedar itu. Mungkin Bapak Ibu belum menggunakan senjata pamungkas. Apa itu? Doa. Sudahkah kita mendoakan mereka, sebut namanya sambil menangis dari hati yang paling dalam? Belum, itu penyebabnya. Kembali kita ke kaji. Berarti warisan itu berupa ilmu, berupa anak yang soleh, berupa wakaf. Nah ini yang mesti kita perbanyak. Kenapa? Untuk mengerjakan amal secara langsung waktu kita mungkin tidak banyak. Maka mulailah kita bergerak untuk mengerjakan amal berikutnya, yaitu asar. Apa itu? Warisan apa yang kalau saya meninggal masih bermanfaat dan kemudian berguna bagi orang banyak. Itulah yang kita maksud dengan meninggalkan jejak-jejak yang baik. Saya pikir disinilah beruntungnya B.J. Habibie. Ternyata beliau semasa hidupnya banyak membantu masjid di Indonesia, banyak membantu panti asuhan, banyak punya anak-anak yatim asuhan. Sehingga ketika beliau meninggal tumbang, di mana-mana orang mendoakan. Bahkan maaf Bapak Ibu Allah muliakan, andai kita sudah punya wakaf, apalagi kalau wakaf itu di mana-mana, sudah menyebarkan banyak ilmu yang benar, sudah punya satu atau dua anak yang soleh, anak kandung atau anak-anak yang kita bina dan kita didik, sebenarnya kapanpun kita mati tidak jadi masalah. Maksudnya Ustaz, ya kalau kita mati kan tidak bisa beramal, iya, tapi akan mengalir pahala dari yang tadi. Saya ulangi, andai kita sudah punya wakaf di mana-mana, ilmu kita tebarkan pada banyak orang, dan juga ada anak yang kita bina jadi anak soleh, kalaupun kita mati cepat tidak jadi masalah, karena amal akan mengalir terus dari asar tadi. Di asar itu adalah amalan yang tidak kita melakukan, tapi itu ada andil kita. Contoh, yang ngaji itu anak-anak pondok tahfiz, mereka dapat pahala karena mengajinya. Tapi Al-Quran yang mereka pakai itu wakaf dari kita, maka mereka dapat pahala karena ngaji, kita dapat pahala karena wakaf Quran. Itu maksudnya. Yang sholat di sini orang banyak, iktikaf orang banyak. Kita udah meninggal, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi iktikaf. Tapi kita ikut membantu, umpamanya memberi tikar atau membangun masjid ini, maka yang iktikaf dapat pahala iktikafnya, kita dapat pahala. Kenapa? Masjid tempat iktikaf ini ada wakaf kita. Itu namanya asar. Tapi hati-hati terhadap asar yang buruk. Nah, ya, ada juga asar warisan yang buruk. Kalau dosa, ketika kita meninggal, dosa langsung hilang. Artinya kesempatan berdosa nggak ada lagi, menambah dosa nggak ada lagi. Tapi ada dosa, ada juga namanya dosa jariyah. Apa itu dosa jariyah? Dosa yang mengalir pada orang yang sudah meninggal dunia, karena merekalah yang mewariskan dosa itu. Apa contoh dosa jariyah ini Bapak Ibu? Satu di antaranya adalah dosa membunuh.
Ini Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, tidaklah terjadi pembunuhan di muka bumi sampai hari kiamat, melainkan mengalir dosanya pada pembunuh pertama di muka bumi. Siapa itu? Anak Nabi Adam. Bayangkan betapa besarnya dosa anak Nabi Adam. Apa salahnya kok mengalir dosa-dosa pembunuhan? Karena dialah yang mengajari pertama kali. Dialah yang memberi inspirasi pembunuhan. Ya, hati-hati. Ini yang paling susah. Jadi kalau kita pernah punya murid yang kita ajari yang jelek-jelek, ketika kita taubat, ini masalah besar ini. Dari mana mereka berada? Hati-hati tahap dosa jariah. Ada juga warisan. Nah, kalau warisan harta bagaimana, Ustaz? Bapak Ibu Allah muliakan, warisan harta. Begitu kita meninggal dunia, harta bukan lagi milik kita, milik ahli waris. Maka kalau ahli waris melakukan amal soleh dengan harta itu pahala mereka, bukan pahala kita yang mewariskan harta. Itu tanah yang digunakan di anak hamba wakaf itu tanah hamba itu yang mewariskan. Nah, itu amal dari yang berwakaf. Kecuali, ada kecualinya. Kalau anak itu mengatakan ya, iko ambo wakafkan untuk almarhum ibu ambo, udah sampai. Atau kecuali orang tua berwasiat, besok kalau mak meninggal, jangan lupa nak keluar wakaf, keluar zakat. Harapan mak tinggalkan, jangan lupa bantu orang miskin. Kalau ada pesan seperti itu, maka dapat. Karena berarti kita punya andil. Tapi kalau tidak, kita sibuk mencari harta banyak-banyak, numpuk harta banyak-banyak, lalu kita meninggal dunia. Anak-anak kita atau siapapun ahli waris menggunakan harta itu untuk amal soleh, kita nggak dapat. Kecuali yang tadi. Pertama, kita memang berpesan pada anak-anak kita, jangan lupa nak keluarkan zakat ya, jangan lupa bersedekah. Kalau ada pesan seperti itu, sampailah. Yang malang adalah ada orang capek-capek cari uang siang malam, nggak beramal, tidak berzakat, tidak berwakaf, lalu dia meninggal dunia. Nggak sempat pula berwasiat, nggak sempat pula berpesan. Hanya satu harapannya. Kalau letakana dia anak orang tua tidak ada berpesan, tapi anak yang soleh, kununya anak yang soleh, dia tahu ibunya dulu tidak berzakat, ibunya dulu tidak berwakaf, maka dia berinisiatif, ya Allah, ini wakaf saya untuk ibu saya, ini sedekah saya untuk almarhum ayah. Yang lebih menyedihkan lagi, Bapak Ibu Allah muliakan, ada orang tua punya harta banyak, juga punya anak-anak yang banyak, tidak sempat berpesan. Dia meninggal, harta yang banyak yang ia tinggalkan justru penyebab anak-anaknya berantakan, berebut harta warisan. Itu banyak kejadian. Toko yang tidak sempat. Jadi kalau kita ingin mengclearkan dari ketika masih hidup itu sudah mulai. Kalau mau bagi-bagi ketika masih hidup. Kadang-kadang jemaah kalau tidak di-clearkan ketika hidup itu bisa berantakan. Contoh aja. Contohnya kadang-kadang ada orang tua awal-awal pernikahan dia miskin, nyubanse, sengolai anak sekolah tidak tinggi hanya sampai SD. Anak pertama, anak kedua lahir ketika kondisi keuangan mereka masih minim, anak tidak tamat sekolah, sehingga anak pertama, anak kedua kerajaannya serabutan, hanya petani atau kuli. Alhamdulillah ya, anak ketiga kondisi ekonomi bagus. Anak ketiga, anak kampek sekolahnya tinggi-tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Coba kalau salah nambah jamaah yang Allah muliakan, orang tua yang bijak, sabalon meninggal telah mulai berpesan, lah mulai membagi. Wahai anak-anakku semuanya, abang kalian yang pertama, kakak kalian yang kedua, inyo prihatin hidup inyo banse, inyo hanya petani. Maka toko dan itu ibu agihkan ke abang kalian.
atau sawah di situ untuk kakak kalian, dan kalian kalah pegawai, Allah jaya, Allah sukses. Kalau masih hidup boleh dibagi-bagi. Tapi kalau lah meninggal, pembagiannya berdasarkan warisan. Sadonya dapat berdasarkan ukuran yang ditetapkan oleh agama. Nah kalau sadonya dapat, kadang-kadang yang pertama yang kedua tu sudah lawan se, pembagian sama banyak zona lain. Di mana peluang membantunya? Peluang membantunya ketika hidup. Memang dari ketika hidup itu orang tua lah mengatakan Allah magihkan kalau perlu. Boleh orang tua berwasiat bahwa kalau Pak meninggal toko tu untuk kakak kalian, tidak boleh. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Doa yang boleh agih langsung. Mumpung Pak masih hidup, anak kini apa tetapkan nan toko yang ada di tabian tu untuk abang kalian. Nan sawah yang ada di kampung untuk kakak kalian. Selebihnya maka dibagi berdasarkan harta warisan. Itu jatuh. Dan anak tidak boleh protes. Tidak ada Pak. Kalau masih hidup, terserah Bapak, nyawa harta Bapak. Tapi kalau meninggal, sesuai dengan aturan harta warisan. Itu cara menolong. Nah kalau tidak, tidaklah. Banyak kita lihat 10 nyoba di sana, 1, 2, 3 sabana banse hidupnya, sampai 9 sabana jaya hidupnya. Dan tidak ada agama yang kayu bak ketuanya, yang masih bak ketuanya belum. Padahal kakak adik kandung. Kenapa? Orang tuanya tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan keakraban dan kehangatan, termasuk tidak mewariskan harta sesuai dengan aturan. Kalau berdasarkan warisan ada aturannya nanti. Bahkan setelah selesai orang tua meninggal, anak-anak pun tidak namuh membagi berdasarkan warisan. Kadang harta dikuasai di anak-anaknya yang lamapan. Karena yang pertama, yang kedua pendidikannya rendah, bodoh, murah kan ya lu. Itu berarti orang tua mewariskan ketidakstabilan. Seketik banyaknya orang tua akan bertanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu Allah muliakan, inna nahnu nuhyil mauta, kami kata Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu, kami tulis semua amal yang mereka kerjakan ketika mereka hidup, wa atharahum, dan amal-amal yang mengalir setelah mereka meninggal dunia. Poin kita adalah, mari kita lihat apa warisan kita yang baik-baik, apa jejak kita yang bagus-bagus, yang setelah kita meninggal dunia akan mengalir untuk kita. Ada baiknya juga bagi Bapak yang Allah muliakan, kita mulai berwasiat. Aku kalau Pak meninggal, sawah kita ada 5, nanti wakaf untuk masjid. Besok kalau mak meninggal, aku harta kita sekian, jangan lupa sekian wakaf untuk surau. Wasiat ke mana itu? Nah kalau diwasiatkan, kalau tidak diwasiatkan, kalau takana anak sampai. Tapi kalau tidak anak tidak takana, wasiat tidak ada perlu. Rugilah orang tua. Jadi wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Mari kita lihat jejak apakah yang akan kita wariskan. Bapak yang Allah muliakan, apakah wakaf-wakaf, sedekah-sedekah, apakah ilmu yang baik, atau anak yang soleh. Kalau kita sudah punya yang 3 ini, insya Allah Bapak walaupun kita sudah meninggal dunia, nggak bisa lagi beramal, maka tetap akan mengalir untuk kita pahala-pahala yang ditransfer, yang dikirim melalui wakaf, melalui ilmu, melalui anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena kita sering melihat anak-anak lebih fokus membersihkan kuburan orang tuanya ketimbang mendoakannya, mengkeramik kuburan orang tuanya ketimbang mendoakannya. Repot-repot kunjungan ke kuburan orang tua lalu membersihkan kuburan orang tuanya, tapi lupa berwakaf atas nama orang tuanya. Padahal kuburan bersih atau enggak bersih itu enggak ngaruh bagi orang tua. Jadi kita kadang-kadang Ustaz tak sempat pulang kampung, Ustaz kuburan orang tua tak sempat kita janguk, tak sempat menjanguk ziarah ke kuburan orang tua, kan bisa berdoa dari rantau. Tak sempat membersihkan kuburan orang tua, Ustaz enggak sempat membersihkan kuburan orang tua, kan bisa berwakaf atas nama orang tua. Namanya asar. Semoga kita sempat memperbanyak asar ini, tebarkan jejak kebaikan di mana-mana, tebarkan wakaf di mana-mana, tebarkan ilmu yang baik di mana-mana, dan binalah anak kandung atau anak orang lain
menjadi anak orang yang soleh, sehingga mengalir doa-doa terbaik dari mereka untuk kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.